Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ustazah, hari ini pertemuan kita ketiga mengenai perpangkatan dan bentuk akar. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita tetap masih berbahas tentang bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat atau eksponen. Sekarang kita masuk ke sifat bilangan berpangkat lanjutan yang kemarin. Yang pada pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang sifat bilangan berpangkat. Ustazah ulas sedikit. Jika A pangkat M dikali A pangkat N, itu maka pangkatnya kita jumlahkan. Nah, jika ada bilangan yang bilangan pangkatnya sama, kalau kali maka pangkat kita jumlahkan. Jika dia bagi maka pangkat kita kurangkan. Apapun dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Ini pelajaran kita pekan lalu atau pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke sifat yang selanjutnya, sifat pemangkatan bilangan berpangkat. Sifatnya ada 4. Sifat-sifat pemangkatan bilangan berpangkat. Sifat-sifat pemangkatan bilangan berpangkat ini, yang pertama adalah A pangkat M kita pangkatkan lagi dengan N. Jadi ada bilangan pangkat A pangkat M itu dipangkatkan lagi dengan N. Nah, itu hasilnya adalah pangkat kita kalikan. Jika kemarin kita pelajari A pangkat M dikali A pangkat N, itu pangkatnya kita jumlahkan. Jika dia dibagi maka pangkat dikurangkan. Sekarang apabila dia bilangan pangkat, kita pangkatkan lagi, maka bilangan pangkatnya kita kalikan. Sifat yang kedua yaitu A per B, bilangan pokok yang berbeda dipangkatkan dengan N, itu sama artinya dengan A pangkat N per B pangkat N. Jadi A per B dipangkatkan N itu akan sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Bisa juga kebalikannya. Ada soal A pangkat N per B pangkat N, itu akan sama artinya dengan A per B pangkat N. Sifat yang ketiga yaitu bilangan pokoknya kita kalikan. A kali B dipangkatkan N, itu sama artinya dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Kalau tadi dia pembagian, maka A pangkat N per B pangkat N. Sekarang A kali B dipangkatkan N, sama artinya A pangkat N dikali B pangkat N. Begitu juga kebalikannya. Berarti A pangkat N dikali B pangkat N itu akan sama artinya dengan A kali B yang dipangkatkan dengan N. Lalu sifat yang keempat, ada pangkat negatif. A pangkat negatif N. A pangkat negatif N. Seperti yang kita tahu di definisi kemarin, definisi bilangan berpangkat, A pangkat N itu artinya sama dengan A dikali A sebanyak N kali. Sekarang dia pangkatnya itu negatif. Bagaimana kita akan mengalihkannya? Kan nggak bisa. Makanya pangkat negatif ini harus kita ubah terlebih dahulu. A pangkat negatif N, cara mengubahnya menjadi positif, maka dia menjadi kebalikannya. Berarti 1 per A pangkat N. Jadi A
dipangkatkan negatif n, apapun bilangannya kita pangkatkan dengan negatif, maka kita bisa mengubahnya menjadi positif jika kita balikkan, jadi kebalikannya, berarti 1 per A pangkat n. Begitu juga jika dia 1 per A pangkat negatif n, itu berarti dia menjadi A pangkat n. Itu sifat kita yang terakhir. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang ada di modul yang pertama itu dari modul 4 pangkat 2 kita pangkatkan dengan 3. Seperti sifat tadi, bilangan pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan, berarti 4 pangkat 2 kali 3. Jika bilangan pangkat kita pangkatkan lagi, maka hasilnya pangkatnya kita kalikan, berarti 4 pangkat 2 kali 3 adalah 6. Contoh yang kedua, 3 pangkat 5 kita kali dengan 27 pangkat 2. Dari sini anak ustazah, berarti bisa, ini berarti kan bilangan pokoknya berbeda. 1 3, yang satu lagi 27. Yang kita tahu tadi dari hasil yang sifat-sifat yang sebelumnya, bilangan pokoknya harus sama. Berarti kita pecah dulu. 3, ini 27. Berarti 27 ini bisa kita pecah. 27 itu ternyata adalah 27 itu 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3, 9 kali 3, 27. Berarti 27 itu hasilnya dia bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Kita masukkan ke sini. 3 pangkat 5 kita kali dengan 3 pangkat 3 dipangkatkan 2. 3 pangkat 3 didapatkan dari 27. Bilangan pangkat dipangkatkan. Bagaimana tadi? Bilangan pangkatnya kita kalikan, berarti 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 3 dikali 2. Berarti 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 3 kali 2, 6. Bilangan pokoknya sudah sama. Balik lagi ke sifat yang pertemuan sebelumnya. Bilangan pokok jika kita kalikan, bilangan pokoknya sama, A pangkat N dikali A pangkat M, itu artinya A pangkat N ditambah M. Maka pangkatnya kita jumlahkan. 3 pangkat 5 tambah 6. Hasilnya adalah 3 pangkat 11. Ini dia. Contoh yang ketiga, 4 pangkat 10 per 8 pangkat 5. Dari sini ternyata dia tidak sama, bilangan pokok tidak sama. Berarti kita harus cari, dia bisa kita ubah menjadi apa? 4, 8. Berarti 4 sama 8 ini ternyata dia akan mempunyai faktor yang sama, yaitu 2. Berarti 4 itu adalah 2 pangkat 2. 4 adalah 2 pangkat 2. Kita pangkatkan 10 per 8. 8 ini kita tahu adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti dipangkatkan 5. Bilangan pangkat jika kita pangkatkan, maka pangkatnya kita kalikan per 2 pangkat 3 kali 5. Berarti 2 pangkat 20 per 2 pangkat 15.
bilangan pokoknya sudah sama. Berarti kalau pembagian, bilangan pangkatnya dikurangkan. Berarti 2 pangkat 20 kurang 15, 5. Ini hasilnya. Contoh yang keempat. 2 pangkat 3 dikali 6 pangkat 5 per 3 pangkat 2. Di sini lebih banyak lagi. Bilangan pokoknya tidak ada yang sama. Ada 2, ada 6, ada 3. Kita perhatikanlah. 2, 6, 3. Ternyata 6 ini terdiri dari 2 dikali 3. Berarti 6 ini bisa kita pecah. Jadi dia menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikali 6 itu adalah 2 dikali 3 pangkat 5 per 3 pangkat 2. 2 kali 3 dipangkatkan 5. Maka ini akan kembali kepada sifat yang tadi. Yang sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga yaitu ini. A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Yang kita gunakan berarti 2 kali 3 pangkat 5. Berarti artinya 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Kita selesaikan lah. Berarti 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5 per 3 pangkat 2. Kita ulangi 2 kali 3. Berarti ini 2 kali 3 pangkat 5. Artinya 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Ini dia. Oke. Lanjut. Ini sudah ada sama. 2 pangkat 3, 2 pangkat 5. Ini sudah sama bilangan pokoknya sama-sama 2. Yang ini 3. 3. Berarti bilangan pokoknya juga sudah sama. Berarti 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Berarti kali pangkat kita jumlahkan. Dikali 3 pangkat 5 per 3 pangkat 2. Berarti pangkat kita kurangkan. 2 pangkat 3 tambah 5, 8. Dikali 3 pangkat 5 kurang 2, 3. Ini tidak bisa kita laksanakan lagi, maka hasilnya sampai sini saja. Contoh yang ke-5. Contoh yang ke-5. 10 pangkat 6 dikali 4 pangkat 2 per 25 pangkat 3 dikali 8 pangkat 3. Perhatikan di sini anak-anak ustazah. Di sini ada angka 10, ada angka 4, ada angka 25, ada angka 8. Berarti kalau kita perhatikan 10, 4, 25, 8. Ini semua terdiri dari angkanya adalah 2 dan 5. 10, 4, 25, 8. Ini terdiri dari dia akan menjadi punya faktor 2 dan 5. Maka kita ubahlah 10, 4, 25, 8 ini dalam bentuk 2 atau 5. Kita mulai dari 10. 10 itu kalau terdiri dari 2 atau 5 berarti 2 kali 5. Berarti 10 ini adalah 2 dikali 5. 2 kali 5 dipangkatkan 6. Dikali 4. 4 ini terdiri dari 2 atau 5? 2 pangkat
2 pangkat 2, 4. Yang dipangkatkan 2 per 25. Dia terdiri dari 2 atau 5? Adalah 5. Berarti 25 ini adalah 5 pangkat 2. 5 pangkat 2. Yang kita pangkatkan 3. Dikali 8. Terdiri dari 2 atau 5? 2. 8 itu seperti kita tahu tadi ada 2 pangkat 3. Yang dipangkatkan lagi dengan 3. Habis ini kita gunakanlah sifat-sifat yang kita pelajari tadi. Berarti 2 kali 5 pangkat 6. Berarti artinya 2 pangkat 6 dikali 5 pangkat 6. 2 pangkat 6 dikali 5 pangkat 6. Dikali 2 pangkat 2 dipangkatkan 2. 2 pangkat 2 dipangkatkan 2. Berarti bilangan pangkat kita pangkatkan. Pangkat dikalikan. Per 5 pangkat 2 dipangkatkan 3. Berarti 5 pangkat 2 kali 3. Dikali 2 pangkat 3 dipangkatkan 3. 2 pangkat 3 kali 3. Kita selesaikan anak saudara. Berarti 2 pangkat 6 kali 5 pangkat 6 dikali 2 pangkat 2 kali 2 4. Berarti 2 pangkat 4 per 5 pangkat 2 kali 3 6 dikali 2 pangkat 3 kali 3 9. Berarti di sini sudah ada bilangan pokok 2 dan bilangan pokok 5. Kita selesaikan. Berarti 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 4. Berarti kali adalah tambah atau jumlah. Tambah 4 per 2 pangkat 9. Berarti kita kurang 9. Yang 5 lagi kali 5 pangkat 6 di per 5 pangkat 6. Berarti 5 pangkat 6 dikurang 6 per, maka dia kurang 2 pangkat 6 tambah 4 10 kurang 9. 10 kurang 9 1 dikali 5 pangkat 6 kurang 6 adalah 0. 2 pangkat 1 2 dikali 5 pangkat 0. Apapun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Sifat yang minggu lalu. Berarti 5 pangkat 0 adalah 1. 2 kali 1 2. Selesai. Contoh yang ke-6. Contoh ke-6 ini dalam bentuk variabel A, B, C. Kalau ini mudah aja seperti yang minggu lalu. Berarti kita satukan A-nya A, B dengan B, C dengan C. A pangkat 5 per A. Kalau ini nak, ini kan A, B, C ini tidak ada pangkatnya. Sebenarnya dia ada 1 di sini. A pangkat 1, B pangkat 1, C pangkat 1. Cuma tidak ditulis seperti yang tadi. 2 pangkat 1 itu hasilnya adalah 2. Kan 2-nya kita kalikan semua 1 kali. Maka hasilnya 2. 10 pangkat 1 hasilnya 10. Begitu juga A pangkat 1 hasilnya adalah A. Berarti tidak perlu ditulis satunya. Nah, maka di sini sebenarnya ada satunya. Berarti A pangkat 5 per A pangkat 1 sebenarnya. Kalau per, maka pangkat kita kurangkan. 5 kurang 1. Dikali B pangkat 3 per B pangkat 1. Berarti B pangkat 3 kurang 1. Dikali C
C pangkat 3 per C pangkat 1. 3 kurang 1. A pangkat 5 kurang 1. A pangkat 4. Dikali B pangkat 3 kurang 1. B pangkat 2 kali C pangkat 2. Bisa juga dia tanpa, kalau variabel tidak pakai kali juga nggak apa-apa. Berarti A pangkat 4, B pangkat 2, C pangkat 2. Sampai sini betul, mau dijadikan seperti ini juga betul. Terserah anak saja. Contoh yang terakhir, nomor 7. 2 pangkat negatif 2 ditambah 3 pangkat negatif 1. Anak saja ingat tadi sifat yang terakhir. A pangkat negatif N itu kita jadikan positif pangkatnya, dia menjadi 1 per A pangkat N. Ingat sifat yang terakhir tadi. Berarti 2 pangkat negatif 2 itu artinya 1 per 2 pangkat 2 positif 2 ditambah 3 pangkat negatif 1 artinya adalah 1 per 3 pangkat 1 sama dengan 1 per 2 pangkat 2 adalah 4 ditambah 1 per 3 pangkat 1 3. Kalau ini berarti kita selesaikan seperti operasi penjumlahan pecahan, maka penyebut harus disamakan. 4 dan 3 KPK-nya adalah 12. 12 bagi 4, 3. 3 kali 1 adalah 3. Ditambah 12 bagi 3, 4 kali 1 adalah 4. 3 tambah 4, 7 per 12. Sampai sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai pembahasan kita pada sifat pemangkatan bilangan berpangkat. Ada 4 sifat tadi. Silakan anak ustazah pahami dan lanjutkan dengan latihan 3. Latihan 3, kerjakan seperti biasa di buku tulisnya, isi 100 buku peta. Ada 10 soal. Jika ada yang kurang paham, silakan komentar atau japri ustazah secara langsung dan kirimkan ke classroom tugasnya langsung. Baik anak ustazah, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan ustazah tidak bosan-bosan menyampaikan bahwa ustazah tidak menuntut antum mendapatkan 100 dengan jalan mencontek. Tapi yang ustazah sangat inginkan adalah antum jujur dan paham. Jika antum tidak paham, silakan tanyakan kepada ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.